Hai, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai video ini ada baiknya untuk intronya dulu. Oke, sekarang kita langsung aja ke pembelajarannya. Pertama, apa sih alur proses produksi multimedia itu? Nah, alur proses produksi multimedia itu adalah sebuah mekanisme di dalam pemrosesan suatu produk multimedia agar nantinya memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Proses produksi multimedia atau PPMM terdiri dari 3 subproses. Yang pertama ada pre-production, kedua ada production, ketiga ada post-production. Oke, yang pertama, pre-production. Pre-production dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada concept definition, adalah proses pertama yang menggambarkan tentang konsep yang akan dikerjakan. Kedua ada design, adalah proses yang direalisasikan dalam suatu naskah atau skenario yang dapat dibaca ataupun dipelajari. Ketiga ada production plan, adalah rencana produksi di mana setelah kita memiliki naskah atau skenario, lalu dibuat suatu rencana kerja atau proposal produksi. Keempat ada assemble team, adalah tim yang akan kita gunakan untuk proses produksi, di mana tim tersebut harus solid dan mumpuni dalam bidangnya masing-masing. Lanjut ke production. Production dibagi menjadi 12 bagian. Yang pertama ada content creation. Konten adalah objek-objek yang terdapat pada aplikasi yang sedang dikembangkan. Kedua ada content processing, yang di dalamnya termasuk proofing, editing, assembly, formatting, dan compression. Ketiga ada software creation. Tiap produk harus memudahkan pengguna untuk mengakses atau menggunakannya, serta software yang digunakan harus update. Keempat ada integration of content and software. Kelima ada revisi design. Pengujian formal dan informal pengguna berdasarkan hasil tes. Merevisi dokumen desain. Keenam ada revisi desain. Keenam ada fresh design. 7 ada revisi content and software according to final design. Produk yang terbaik biasanya hasil dari umpan balik yang berkesinambungan dan memodifikasi yang diimplementasikan pada seluruh proses produksi. 8 ada build alpha version. Ditetapkannya fungsionalitas mayoritas melengkapi implementasi semua modul lengkap dengan judul dalam bangunan. 9 ada first testing, yaitu pelaporan bug untuk kesalahan fungsional dan konten. 10 ada evaluation, mengevaluasi laporan bug untuk menentukan yang akan diperbaiki, mengevaluasi setiap hambatan yang terjadi. Hasil evaluasi harus dibuat catatan serta catatan antisipasinya. Ini penting untuk pegangan proyek berikutnya yang akan dibahas pada saat memulai proyek selanjutnya. 11 ada revisi software. Didasarkan pada evaluasi bug, temuan-temuan yang dijadikan acuan untuk mengisi kekurangan, baik itu berupa software ataupun isian. 12. Build beta version, yaitu fungsionalitas penuh dan tidak sepenuhnya diuji. Lanjut yang terakhir. Yang terakhir ada post-production. Post-production dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada beta testing, termasuk proof content atau bukti-bukti konten yang berupa teks, gambar, suara, ataupun kredit, dan lain-lain. Kedua ada proof interaction, bukti interaksi atau link yang benar atau tanggapan dan tindakan. Ketiga ada check for unexpected interaction, pemeriksaan interaksi yang tidak terduga. Dan keempat ada check for crash, pemeriksaan untuk crash. Kedua ada evaluation atau laporan bug yang menentukan yang akan diperbaiki. Yang ketiga ada revisi software and content yang didasarkan pada evaluasi bug. Keempat ada release golden master, yaitu untuk situs web atau manufaktur. 5 atau yang terakhir, archive all production material, baik itu sumber aset, master file, akhir aset, perangkat lunak, alat custom,
dan dokumentasi. Nah, apakah bisa dimengerti? Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Aga, and see you next time. Look, see, I remember when I met you as a sophomore. Started out as friends, but I knew that we would want more. Hit your favorite restaurant.